Ini adalah bandwidth control utama dari kecepatannya IndiHome. Bagaimana cara mengatur orang yang terkoneksi dengan WiFi? Kita bisa mengkontrol kecepatannya masing-masing. Di sini ada controlling rules, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gus Tamam. Kali ini Tamam akan memberikan tips ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru pasang IndiHome, speed berapapun, nah mungkin kuotanya kok kesedotnya banyak ya teman-teman. Seperti teman Muhammad Maftuh Fuad Fatori, Bang mau tanya kenapa FUP yang 30 Mbps promo ini cepet banget kesedot ya. Padahal pakai WiFi cuma satu HP saja, sehari bisa 10 GB lebih. Nah, menanggapi komentar ini ya teman-teman, di sini Tamam akan memberikan tips untuk membagikan bandwidth control. Bandwidth control ini biar speednya tidak 30 Mbps buat teman-teman yang terkoneksi ke WiFi. Loh, kenapa sih harus diturunkan? Karena speed 30 Mbps itu sama saja mempercepat koneksi internet dan memperbagus streaming. Streaming itu seperti YouTube, Facebook video, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Kalau kecepatan internet teman-teman itu tinggi, maka semakin bagus kualitas videonya dan semakin besar data yang ditransfer ke HP teman-teman. Nah, sebenarnya banyak teman-teman untuk membagikan bandwidth. Salah satunya adalah mikrotik ya teman-teman. Tapi di sini Tamam bukan mau membahas tentang mikrotik. Di sini Tamam akan membahas menggunakan router tambahan teman-teman. Di sini Tamam menggunakan TP-Link. Nah, karena Tamam menggunakan TP-Link ini adalah WiFi juga, dan Tamam mematikan WiFi yang ada di IndiHome. Jadi semua yang terkoneksi WiFi-nya menggunakan TP-Link ini ya teman-teman. Jadi nanti dari router ini keluar kabel lalu masuk ke inputnya router TP-Link. Jadi TP-Link ini sudah menghasilkan internet yang dari IndiHome. Jadi komputer yang terhubung ke internet, WiFi HP teman-teman, semuanya akan langsung ke router TP-Link ini. Langsung saja simak ya teman-teman. Oke teman-teman, ini di sini Tamam menggunakan browser Opera ya teman-teman. Di sini teman-teman langsung saja ketik IP address-nya router. Tapi perlu diingat, karena TP-Link yang Tamam gunakan itu adalah router tambahan dari IndiHome. Jadi alamatnya bukan 192, 168, 1 dan 1. Itu bukan ini. Karena ini akan masuk ke routernya IndiHome utama teman-teman. Jika kita enter, itu masuk ke fiber home-nya IndiHome. Jadi ketika masuk ke password sandinya, di sini hanya ada settingan dari device-nya IndiHome. Ini fiber home. Jadi di sini itu tidak ada pengaturan bandwidth ya teman-teman. Dan saya belum menemukan bagaimana caranya resetting di sini. Jadi saya mengikuti cara Tamam sendiri, yaitu Tamam menggunakan router tambahan dari TP-Link. Lalu bagaimana cara kita masuk ke TP-Link yang kita maksud? Di sini Tamam sudah mendapat info di website router-network.com. Di sini 192.168.1 dan .1 dan kebetulan sudah dipakai punyanya IndiHome Fiber Home. Karena TP-Linknya adalah router tambahan, jadi bukan pakai ini ya teman-teman. Jadi kita asumsikan menggunakan 192.168.0.1 dan langsung saja Tamam login ya teman-teman. 192.168.0.1. Lalu kita enter. Di sini masuk sandi untuk masuk seperti WiFi. Nah, di sini kita sudah masuk ya teman-teman. Di sini masuk ke menu TP-Link yang lebih lengkap daripada router dari IndiHome Fiber Home ini. Di sini teman-teman masuk ke advance.
karena di sini Tama mau membahas tentang bandwidth control, jadi teman-teman langsung saja ke bandwidth control. Di sini teman-teman di enable saja. Jadi kalau belum di enable saja. Diisi dengan upload maksimalnya IndiHome dan download maksimalnya IndiHome. Karena upload IndiHome itu 5000 kbps atau 5 mbps, dan downloadnya itu 30 mbps atau 30.000 kbps. Jadi teman-teman simpan. Nah, di sini ini adalah bandwidth control utama dari kecepatannya IndiHome. Bagaimana cara mengatur orang yang terkoneksi dengan WiFi? Kita bisa mengkontrol kecepatannya masing-masing. Di sini ada controlling rules, teman-teman. Di sini teman-teman di add, lalu teman-teman bisa pilih IP rank ya. IP rank itu IP yang ada di HP, teman-teman. Di HP Android atau HP yang terkoneksi dengan WiFi-nya, teman-teman. Bagaimana cara mengetahui IP yang terkoneksi dengan WiFi-nya, teman-teman? Di sini teman-teman masuk ke security, lalu di sini masuk ke access control. Ya. Di sini ada online device, teman-teman. Di online device ini, di sini ada IP address-nya masing-masing user. Tapi di sini device-nya itu tergantung, teman-teman. Kalau ada namanya mungkin pas. Kalau nggak ada namanya, teman-teman harus buka di HP yang terkoneksi. Seumpama ini, di sini ini kalau nggak salah yang device pertama itu Redmi 10, ini ada Redmi 7, ini Gustamam ini wired berarti LAN, teman-teman. Kalau wireless berarti WiFi, kalau wired berarti kabel atau LAN. Jadi ini komputer ini. Nah, untuk ini Android, ini Android wireless, ini printer, teman-teman. Nah, di sini kita sudah mengetahui IP address ini. IP address-nya itu rank dari berapa dan sampai berapa. IP address ini yang akan kita masukkan ke dalam bandwidth control. Contoh di sini Redmi 7 menggunakan 101, Redmi 10 107. Teman-teman bisa tambahkan di sini bandwidth control di add 192 168 0101. Untuk Redmi 7 ini diisikan sama karena kita mau mengkontrol cuma satu device ini. Prioritasnya di 2 saja. Upstreamnya kita buat 1 Mbps saja. Ini di copy, dipaste. Lalu teman-teman save. Ini port ranknya. Ini port rank ini nggak usah diisikan. Protokolnya nggak usah diisikan daripada teman-teman bingung. Saya juga nggak tahu settingannya bagaimana. Lalu teman-teman save. Kita buat lagi add IP ranknya, samakan dengan yang Redmi 10 107 107. Di sini prioritasnya dinaikkan jadi prioritas 1. Di sini dinaikkan ya, upstreamnya jadi 2 Mbps. Download streamnya kita naikkan jadi 3 Mbps ya. 3 Mbps ini cukup, teman-teman, buat online YouTube 720p, teman-teman. Lalu di sini teman-teman langsung save saja. Nah, di sini kita sudah mempunyai controlling rule atau pembagian kontrol untuk masing-masing device yang telah terkoneksi dengan WiFi-nya kita. Nah, di sini IP ini dengan cuma maksimal uploadnya 2000 kbps dan downloadnya 3000 kbps atau 3 mbps 2 mbps. Begitu ya, teman-teman. Jika teman-teman ingin menonaktifkan, teman-teman tinggal diklik di sini. Diklik di sini. Nah, kalau tinggal menonaktifkan kembali, teman-teman tinggal diklik juga. Seperti itu. Nah, di sini Tama menggunakan TP-Link 4G yang bisa support modem, teman-teman. Jadi harganya lebih mahal. Kalau teman-teman ingin menggunakan yang lebih murah, itu ada yang 150.000, teman-teman bisa menggunakan TP-Link WR840N, teman-teman. Untuk pengaturannya kurang lebih sama, teman-teman. Jika teman-teman masuk ke menunya itu seperti ini, teman-teman. Jadi berbeda dengan
MR3420 yang seperti ini. Kalau WR840 itu seperti ini ya teman-teman ya. Lalu teman-teman di sini ada bandwidth control, sama seperti yang di pertama, mau diatur 5000, 30.000 kbps, lalu di save. Lalu di sini teman-teman add new IP rank 192.168.0.101, 192.168.0.101. Di sini prioritas 3, 1000, 1000, 1000, 1000, save. Di sini sama teman-teman. Cuma karena di sini Tama menggunakan emulator, teman-teman cuma melihat simulasinya teman-teman. Jadi tidak nyata, alias ini sebagai gambaran. TP-Link yang lain teman-teman bisa pakai emulator WR600 MR ya, bukan MR600, 6400. Emulator MR6400 kita pilih yang bawah. Di sini menunya itu sama dengan TLMR3420 teman-teman. Versinya juga sama ya teman-teman, versi 5, di sini juga versi 5. Jadi teman-teman bisa atur. Di sini bahasanya bukan bandwidth control ya teman-teman, tapi di sini QoS. Jadi QoS itu adalah quality of service. Jadi intinya itu sama. Di sini teman-teman bisa isikan 5000, 30.000 kbps. Oh, kalau udah mbps teman-teman tinggal masukkan 5 dan di sini 30. Di sini enable lalu save teman-teman. Nah, di sini ada priority 60%, 30% dan 10%. Teman-teman tinggal di add, lalu masukkan device name, lalu MAC address. Kalau di sini lebih spesifik lagi ya teman-teman. Jadi di sini device name mungkin readme 7, MAC addressnya contoh di sini sama menggunakan MAC addressnya yang di sini. Jadi yang readme 7 MAC addressnya ini, lalu copy. Oh, jadi harus ditulis manual teman-teman. 01 F1 01 F1 D9 9D 90 9D 90 lalu 04. Nah, di sini teman-teman bisa di save. Nah, cuma karena ini kan emulator jadi tidak ada yang tersimpan di sini ya teman-teman. Perbedaan dari 3420 ini MR3420 dengan MR6400, perbedaannya di sini bukan menggunakan IP address tapi menggunakan MAC address, media access control. Jadi lebih mudah lagi ya teman-teman. Teman-teman tinggal membuka MAC address yang ada di handphone. Teman-teman bisa menambahkan di sini. Oke, cukup sekian. Jika teman-teman belum paham, mungkin Tama menjelaskannya terlalu rumit, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar, nanti akan Tama menjawab sebisa mungkin. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.